Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah wajib saya. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ihsan Sultan Firmansyah. Saya berasal dari kelas 10 IPS 2. Dan lanjut ya ke materi. Sumber yang pertama saya temukan dari Wikipedia, yaitu katanya Kesultanan Bima itu berada di Nusa Tenggara Barat. Emang iya guys, teman-teman, ini ada di Nusa Tenggara Barat. Terus katanya para ahli memperkirakan kerajaan Bima Hindu berdiri sejak abad ke-13 Masehi, dengan raja pertamanya bergelar Sang Bima I. Kemudian raja yang berkuasa selama kurang lebih 2 dekade. Jadi 2 dekade itu adalah sekitar 20 tahun. Berarti per dekadenya itu 10 tahun ya. Nah, setelah itu yang kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Indra Jamrud. Wilayah kekuasaan kerajaan Bima mencakup Pulau Sumbawa, Suwu, Solor, Sumbawa, Larantuka, ND, terus Manggarai dan Komodo. Pada masa Hindu ini, kerajaan Bima dipimpin oleh 26 raja ya guys. Ya teman-teman, maaf ya salah terus. Terus ibu kotanya di Bima. Ini ada fotonya ya guys. Kemudian bahasanya bahasa Bima, agamanya Islam, bentuk pemerintahan kesultanan. Setelah itu sultan atau rajanya yaitu Sultan Abdul Qahir. Sejarahnya, kerajaan Bima berkonversi menjadi Kesultanan Bima pada tahun 1620. Status kesultanan dihapus oleh Republik Indonesia pada tahun 1958. Katanya gitu sih ya guys, kata di Wikipedia ini. Kemudian Istana Sultan Bima pada tahun 1949. Ini fotonya ya guys. Nih. Terus rajanya Sultan Muhammad. Ini ada mungkin rajanya ya, sultannya gitu. Sultannya Muhammad Salahuddin bertahta pada tahun 1920 sampai 1943. Ini fotonya. Kemudian ini ada foto Sultan Hasanuddin bersama tentara Belanda pada tahun 1949. Ini fotonya. Kemudian pada masa pemerintahan raja yang bergelar Ruma Takmabata Wadu, menurut BO atau catatan lama Istana Bima, menikah dengan adik dan istri Sultan Makassar Alauddin bernama Daeng Sikontu Puteri Karaeng Kasuarang. Ia menerima atau memeluk agama Islam pada tahun 1050 Masehi atau 1640 Masehi atau sekitar tahun 17 Masehi ya. Kemudian raja atau Sangiji Bima tersebut digelari dengan sultan, yaitu Sultan Bima I atau Sultan Bima yang pertama. Beliau inilah dengan nama Islam Sultan Abdul Qahir. Menurut dokumen-dokumen ya guys, ya teman-teman, mengenai kesultanan ini, Kesultanan Bima, belumlah diketahui secara pasti kapan kesultanan itu dibuatnya gitu, jadi didirikan gitu. Kemudian tapi ia diketahui muncul sejak masuk Islam Sultan pertama, yang diduga oleh J. Nordiun terjadi pasca serangan militer oleh Makassar pada tahun 1618 dan 1619. Masuk ke politik, agama Islam masuk di Bima melalui pelabuhan Sape. Kemudian Abdul Qahir dinobatkan menjadi Raja Bima.
Kesultanan Bima mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya. Salah satunya dengan kerajaan Goa. Perjanjian Bungaya akhirnya memisahkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bima karena sangat anti penjajahan antara kedua sultan. Sangat merugikan perdagangan monopoli bagi Belanda dan perairan Indonesia Timur. Kemudian kerajaan Bima berakhir pada tahun 1951 karena Sultan Muhammad Salahuddin meninggal dunia. Kemudian kehidupan ekonominya, kerajaan Bima telah menjalin hubungan dagang VOC melalui perjanjian kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa. Tidak boleh atau dilarang mendagangkan hubungan politik maupun dagang dengan daerah-daerah lain, dengan bangsa Eropa lain atau dengan seseorang, kecuali dengan persetujuan dan izin dari si VOC itu ya. Kemudian kehidupan budayanya, setelah agama Islam masuk ke Bima, kemudian berkembang tradisi tulis, beragam tradisi dan budaya terlahir dan masih dipertahankan rakyatnya. Salah satu yang hingga kini masih dikenal bahkan terwarisi adalah budaya rimpu. Budaya rimpu ya guys. Jadi yang masih ada sampai sekarang yaitu budaya rimpu mungkin ya. Terus kehidupan sosialnya, agama Islam relatif diterima karena orang Bima sebenarnya telah lama mengenal agama Islam melalui para penyiar agama dari tanah Jawa dan Melayu ya, bahkan dari para pedagang Gujarat dan India dan Arab di Sape. Bima menjelma menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Nusantara, di wilayah timur Nusantara. Saat ini beberapa daerah Bima terjadi percampuran antara Islam dan tradisi lokal. Ada beberapa peninggalan dari Sultan Bima, diantaranya yaitu Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Penjelasannya, Masjid Sultan Muhammad Salahuddin dikenal sebagai Masjid Kesultanan Bima. Dibangun pertama kali pada tahun 1770 Masehi oleh Sultan Abdul Qadim Zilullah fi Alam, yaitu Sultan yang ke-8 Wajir Ismail di masa keemasan Kesultanan Bima. Kemudian yang kedua, peninggalan yang kedua adalah Asi Mbojo, dan yang ketiga yaitu Taraha Mbojo Doro Rade Raja Bima. Ada beberapa raja yang saya akan sebutkan yang pernah mungkin menjabat ya di Sultan Bima tersebut. Yang pertama pada tahun 1640 yaitu Sultan Abdul Qahir Bata Wadu, dinobatkan pada 1640 dan mangkat beberapa bulan setelah menjadi sultan. Kemudian yang kedua pada tahun 1640 sampai 1682 yaitu Sultan Ka'bi Khoir Sirajuddin. Yang ketiga pada tahun 1682 sampai 1687 Sultan Nuruddin, kuburannya di Tobali. Terus yang keempat Sultan Jamaluddin tewas di penjara Batavia. Terus yang kelima Sultan Hasanuddin tewas di Talo, diberi gelar Mambora di Talo pada tahun 1696 dan sampai 1731. Dan mungkin hanya dapat segitu yang dapat saya sampaikan. Jadi sumber-sumber yang saya dapatkan adalah sebagian besar saya ambil dari Wikipedia. Dan mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin banyak ya, tidak satu dua. Mohon maaf sekali jika ada kesalahan. Terima kasih yang telah menonton, dan buat kalian yang sakit semoga cepat sembuh.
dan yang sembuh semoga jangan sakit. Jaga kesehatan kalian karena sekarang lagi musim virus itu ya. Pokoknya jaga kesehatan kalian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.